on the battleship Missouri. Pada awalnya, sebagian orang tidak percaya Amerika Serikat telah membuat bom atom. Jepang tahu benar tentang betapa sulitnya membuat bom atom. Mereka sekarang sudah tidak punya lagi. Sekutu pun merencanakan untuk menjatuhkan sebuah bom atom kedua tidak lama setelah bom atom pertama untuk meyakinkan Jepang bahwa Amerika Serikat punya banyak persediaan. Dan kemudian bom atom kedua dijatuhkan. Dan kemudian bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Bom telah siap untuk dijatuhkan. Baik, informasi diterima. Tunggu aba-aba dari saya. Baik. Kita sekarang hampir sampai di Nagasaki. Persiapkan diri kalian. Baik. Sekarang jatuhkan bomnya. Hancurkan mereka. Serang! Sementara pasukan dan penduduk Nagasaki tidak menyadari adanya ancaman yang sedang mengintai mereka. Lihat, ada sekutu. Apa yang mereka lakukan di sini? Dia melemparkan sesuatu. Itu bom atom. Ayo berlindung. Kemudian, bom atom yang dijatuhkan sekutu pun meratakan Nagasaki dan menewaskan tentara dan penduduk Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Pernyataan menyerah ini dilakukan di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen pernyataan menyerah di geladak kapal perang USS Missouri disaksikan Jenderal Richard K. Sutherland. Dengan ini, pada hari ini kami nyatakan akhir dari kekuasaan Jepang. Semua penderitaan diderita oleh banyak pihak akan segera berakhir. Selain itu, dengan petanda tangan ini menjadi tanda untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua yang menyebabkan banyak korban jiwa. Saya selaku Menteri Luar Negeri Jepang mewakili seluruh rakyat Jepang menyatakan menyerah pada sekutu dan menyatakan tunduk di bawah pemerintahan sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Syahrir yang sedang bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, tiba-tiba terkejut mendengar berita tersebut. Hah? Apakah yang kudengar itu benar? Jepang menyerah kepada sekutu. Saya harus mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Baiklah, saya cepat-cepat untuk memberitahukan Soekarno dan Hatta. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kok berpendapat seperti itu, sobat? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya apakah Bung Karno setuju sedangkan beliau adalah ketua PPKI? Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap dibuat oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu kita. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu baik-baik dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan cara yang tepat untuk penyelesaian masalah ini. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Betul. Sekitar pukul 2 sore, tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir sudah menunggu di rumah Hatta. 1 jam kemudian, Hatta pun tiba di rumahnya. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Syahrir, ada apa? Ada yang ingin saya sampaikan, Bung. Ini sangat penting. Oh, kalau begitu silakan dulu. Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kemerdekaan Indonesia secepatnya kita dilaksanakan, tapi kemerdekaan Indonesia jangan lagi melalui PPKI seperti yang direncanakan oleh Jepang, supaya kemerdekaan kita tidak dicap sebagai
buatan Jepang. Apa benar itu Syahrir? Jika benar, tentu kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi, siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Saya pikir Bung Karno yang layak untuk memproklamasikan tersebut. Tapi, apakah Bung Karno bersedia? Secara pribadi, beliau adalah ketua PPKI. Kalau begitu sekarang kita harus menemui beliau. Ya, baiklah. Mari kita ke sana. Akhirnya, Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Ada maksud apa kalian datang ke sini? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung. Saya tentu senang mendengar berita tersebut, jika berita itu benar. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kami tentu sedang mendengar berita tersebut. Tapi kita harus tetap waspada, karena ini menyangkut masa depan negara kita. Itulah yang aku pikirkan. Kita harus memikirkan dengan matang-matang keputusan tersebut. Baiklah, mungkin Bung Karno tahu apa yang terbaik buat masa depan rakyatnya. Akhirnya, Syahrir pun menerima penolakan pendapatnya, lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, dua orang pemuda lainnya, Subadio Sastro Satomo dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Keputusannya. Kami berdua belum mengambil keputusan apapun, karena berita tersebut belum tentu kebenarannya. Kami sangat yakin, Bung, hampir seluruh warga Indonesia mendengar berita itu. Bukankah ini sangat bagus untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita? Ya, kami pun senang mendengarnya. Namun, kita harus memikirkan hal ini secara matang. Kami barisan para pemuda sudah ingin melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Kami rindu kebebasan. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup panjang, Subadio dan Subianto pun meninggalkan Bung Karno dan Bung Hatta dengan rasa kesal. Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Malam harinya, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pengasan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Hoirul Saleh. Mereka mengajak Soekarno-Hatta berunding untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Ada maksud apa kalian datang ke sini lagi? Sekarang, Bung, malam ini juga kami akan melakukan pemberontakan revolusi. Kami sudah siap jiwa raga kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan peperangan esok harinya. Kami masih dengan pendirian kami. Kami belum bisa memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami para pemuda sudah yakin kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita. Kami masih tetap pada pendirian kami. Baiklah, kalau begitu kami pergi, Bung. Silakan. Wikana, Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Ketika golongan pergi dari rumah Bung Karno, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kita terima, karena kurang perhitungan dan takutnya akan memakan banyak korban dan juga harta. Ya, Bu. Karena Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis langsung pergi ke Cikini untuk merapatkan kembali dan membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta sehabis dari kediaman Bung Karno. Pertemuan golongan muda dan masih dipimpin oleh Hairul Saleh, tujuannya adalah agar Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno-Hatta, karena mereka menolak pemuda seperti yang diusahakan oleh Wikana dan Darwis. Para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok.